A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du, para ikhwan akhwat pendengar radio, televisi, silaturahim yang dirahmati Allah. Waktu berlalu begitu cepat tanpa kita rasakan. Masa-masa muda berlalu seiring dengan tumbuhnya uban pada rambut kita. Kerut-kerut pada wajah kita bermunculan. Demikian pula tubuh yang tegap, nafas yang begitu panjang, mata yang begitu tajam, telinga yang begitu peka. Ternyata semua telah mengalami perubahan. Semua ini merupakan peringatan yang datang dari Allah bahwa kita semakin dekat dari saat akhir kita. Semakin dekat saat perpisahan kita dengan kehidupan dunia ini. Semakin dekat pula saat perjumpaan kita dengan Allah mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah kita perbuat. Amal kita tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain. Maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menjumpai Allah. Mengharapkan rahmatnya, karena Allah amat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedangkan dosa dan keburukan kita hanya merugikan kita, tidak merugikan orang lain. Maka marilah bersama-sama kita banyak-banyak memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah kita menyombongkan diri di hadapan orang lain. Jangan kita merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Coba kita bertanya, siapa diri kita? Dari mana asal usul kita? Bukankah kita semua anak manusia diciptakan dari sperma yang berasal dari sari-sari pati tanah? Sperma yang Allah ciptakan pada ayah kita, telur yang Allah ciptakan pada ibu kita, yang semuanya berasal dari sari-sari pati tanah, tumbuhan yang mereka makan. Demikian pula hewan-hewan juga yang berasal dari bumi ini. Lalu apa yang kita banggakan? Patutkah kita membanggakan ilmu yang Allah ajarkan pada kita? Harta yang Allah anugerahkan bagi kita? Atau nasab yang Allah pilihkan bagi kita? Sikap menyombongkan diri, membanggakan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang merupakan sifat dari iblis. Di mana dengan sombong dia berkata di hadapan Tuhannya ketika memerintahkan dirinya sujud di hadapan Adam sebagai ujian baginya. Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Kau ciptakan dirinya dari tanah, sedangkan kau ciptakan saya dari api. Padahal penciptaan dirinya maupun manusia semua ditangani oleh Allah. Oleh karena itu, seseorang tidak mulia karena asal usulnya, karena nasabnya. Demikian pula karena harta maupun kedudukannya, tapi karena iman, takwa, dan amal-amal soleh yang dikerjakan.
Marilah sebelum terlambat kita kembali kepada Allah. Marilah kita berusaha untuk memperbaiki tutur kata kita, perbuatan kita, sikap kita dalam hidup ini. Jangan perilaku kita dipengaruhi oleh orang lain. Jangan kita bersifat pelin-pelan. Orang baik kita ikut baik, orang buruk kita bersikap buruk. Tapi tetapkan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Dan jadilah kita penerang di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Hingga bukan hanya kita dan orang yang dekat dengan kita yang menikmati cahaya yang Allah berikan pada kita. Tapi orang banyak pun ikut menikmati. Cintai bagi orang lain apa yang kau cintai bagi dirimu. Sayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi keluargamu. Yang tua, perlakukan mereka seperti ayah ibumu. Sedangkan yang sebaya dengan dirimu, perlakukan mereka sebagaimana saudara-saudarimu. Yang di bawahmu, perlakukan mereka seperti putra-putrimu. Bukankah kita semua merupakan keluarga seayah dan seibu? Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya balasan yang berlipat. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan bila kalian bersyukur, aku pasti akan menambahkan balasanku bagi kalian. Tapi bila kalian ingkar, camkan sesungguhnya azabku maha pedih, maha mengerikan, maha menakutkan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para pejabat di atas, para wakil rakyat, ingatlah apa yang ada di tangan kalian, amanat yang sebentar lagi kalian akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Hal yang kalian pandang kecil dan sepele akan hadir di hadapan Allah. Tercatat dalam kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan sebagai tempat untuk mencatat amal-amal kita semua. Sebagaimana firman Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tiap manusia kami telah letakkan pada tengkuknya, lehernya, semua catatan amal yang dilakukan dan diperbuat. Kami meletakkan di tengkuknya catatan atau tempat untuk mencatat semua amal-amal yang dilakukan sepanjang hidup kita. Pada hari kiamat nanti Allah akan menyalin semua ini. Kemudian diletakkan di hadapan kita untuk kita baca sendiri. Kita yang akan melihat, mengoreksi semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih ay kulla ma yatiru minhu. Semua yang keluar daripadanya musajjal, tercatat, tertulis dan terekam pada tengkuk yang mencatat dan mengumpulkan semua memori dan perbuatannya. Kalau kita sering melupakan perbuatan kita, jangankan yang lalu, yang cukup lama, yang baru saja kita kerjakan terkadang kita lupa karena terus pandangan kita melihat ke depan. Tapi di hari akhir nanti rekaman kita akan berputar ke belakang mengungkapkan semua apa yang pernah kita perbuat. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya untuk kita ikuti. Bukan hanya kita baca, bukan hanya kita jadikan sebagai doa atau bacaan sholat pada saat kita sholat. Bukan hanya sekedar untuk kita hafalkan, tapi untuk kita fahami dan kita amalkan. Orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah dan petunjuknya adalah orang-orang yang amat merugi, yang kehilangan harga dirinya maupun kehormatannya. Maka marilah bersama-sama kita renungkan. Kita akan membaca beberapa ayat dari suratul A'raf dimulai dari ayat 175. Tapi kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم.
Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dan bacakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, berita mengenai seorang yang kami berikan kepadanya ayat kami. Fansalakha minha, ternyata dia berlepas diri daripadanya. Fa'atba'ahu syaitan, maka syaitan mengiringi dirinya. Fakana minal ghawin, maka pada akhirnya dia menjadi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang menyeleweng, menyimpang dari kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya sebagaimana tadi telah kita terangkan, bukan hanya untuk dibaca atau dihafal, tapi untuk difahami, kemudian diamalkan dan diikuti petunjuknya. Tapi yang terjadi pada kaum muslimin saat ini, Quran hanya sekedar dibaca, dihafal, dijadikan sebagai bacaan-bacaan salat dengan berupaya untuk menghatamkan Al-Quran, tapi mereka tidak berupaya untuk merenungkan ayat-ayatnya. Tak ubahnya bagaikan keledai yang memikul bertumpuk-tumpuk buku yang penuh dengan manfaat, tapi dirinya tidak dapat mengambil manfaat daripadanya. Betapa menyedihkan keadaan kita kaum muslimin. Berapa banyak perintah Allah yang kita abaikan, berapa banyak larangan Allah yang tidak kita pedulikan. Begitu pula kaum muslimin ternyata tidak yakin terhadap janji Allah dan peringatannya. Allah telah mengingatkan kita untuk tidak mengangkat orang-orang yang tidak beriman atau tidak seiman dengan kita, yang beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan seluruh nabi tanpa membeda-bedakan seorang pun dari mereka. Allah melarang kita untuk mengangkat orang yang tidak seiman dengan kita sebagai pemimpin di tengah-tengah kita. Tapi orang-orang Islam pada saat ini tidak menghiraukan peringatan-peringatan Allah. Mereka tidak berupaya untuk hidup dengan kebersihan, kejujuran. Mereka tidak berupaya untuk menjadikan diri mereka sebagai khalifah Allah, tapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia ini. Mabuk hanya oleh sebutir kismis, padahal kismis sebetulnya tidak memabukkan. Tapi hanya oleh satu karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia lupa, bersikap congkak, merasa dirinya lain dari yang lain. Maka ceritakan pada mereka, wahai Rasulullah, berita-cerita mengenai seseorang yang kami berikan padanya ayat-ayat kami, tapi dia berlepas diri daripadanya. Karena dia melepas ikatan Allah, berlepas dari petunjuknya, walaupun dia memiliki ilmu pengetahuan, walaupun dirinya diberikan akal, tapi tanpa petunjuk Allah, akal hanya akan meraba-raba di tengah-tengah kegelapan, bagaikan dua bola mata kita betapapun sehatnya. Tanpa cahaya penerangan dia tidak akan dapat membedakan berbagai macam objek di sekelilingnya. Akhirnya orang ini yang berpaling dari ayat Allah diikuti oleh syaitan dan dijerumuskan menjadi orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng. Walau syi'na la rafa'nahu biha, bila kami kehendaki kami dapat mengangkat dirinya dengan ayat-ayat kami. Itu pertama, dengan cara kita patuh, tunduk, yakin akan janji Allah, mengikuti petunjuknya. Kalau kita lakukan hal ini, Allah akan mengangkat dan memuliakan kita. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi sayang, dia tidak akan janji Allah, tidak peduli terhadap peringatan Allah,
Dia lebih suka mendekam ke bumi, berpegang kepada berbagai macam nilai-nilai yang terdapat di bumi. Menjadikan dunia dan hiasannya sebagai tujuan hidup. Maka dia menghalalkan segala cara untuk mencapai, menggapai, memiliki apa-apa yang dicintai dari kehidupan dunia ini. Dia tidak menghiraukan ayat-ayat Allah karena dia lebih suka mendekam ke bumi. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Kehilangan kesadaran dan akal sehatnya. Famathaluhu kamathalil kalb, perumpamaannya bagikan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Baik kau hardik, kau usir dirinya, atau kau tinggalkan dan biarkan, tetap lidahnya akan terus terjulur ke bawah sambil menenguskan nafasnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Terangkan kisah-kisah ini agar menjadi bahan renungan dan fikiran bagi mereka. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Betapa buruknya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Akhirnya karena mereka mendustakan petunjuk yang akan mengantarkan mereka menuju ke jalan keselamatan dan kebahagiaan, wa anfusahum kanu yadhlimun, bahkan diri mereka sendiri mereka aniaya dan mereka zalimi. Manusia kalau perumpamaannya bagikan seekor anjing yang terus menjulurkan lidahnya, baik duduk maupun berjalan. Betapa hinanya. Anjing merupakan contoh makhluk yang setia pada Tuhan. Diperintahkan apa saja oleh tuannya akan dituruti. Berburu, menjaga rumah, menjaga ternak, bahkan bisa diperintahkan untuk menggonggong tamu yang baik dan mulia, dia akan lakukan hal tersebut. Nah, bagaimana di saat manusia jiwanya seperti ini? Jiwanya menjadi budak di tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan dirinya. Kehilangan akal fikirannya. Tidak menghiraukan ayat dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semacam ini adalah seburuk-buruknya manusia yang tidak menghargai nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Itulah perumpamaan, betapa buruknya perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan diri mereka sendiri pun mereka aniaya dan mereka zalim. Tidak mungkin bangsa kita akan maju, negeri kita akan sejahtera tanpa kembali kepada pencipta kita, Tuhan semesta alam, dengan mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Kalau tidak, kita akan hidup membabi buta. Kita akan hidup meraba-raba tanpa kejelasan. Kita tidak menyadari dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, untuk apa kita hidup. Dan bagaimana cara yang benar untuk hidup benar-benar sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang terbaik dengan menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Yang dipimpin oleh Allah, dialah orang yang berada dalam petunjuk. Dia tunduk berserah diri pada Allah. Allah pimpin dirinya untuk berjalan di atas jalan yang mulia, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mulia. Tapi wa may yudlil faulaika humul khasirun, yang dibiarkan tersesat karena tidak menghiraukan peringatan Allah, tidak menghormati petunjuk Allah. Siapa yang disesatkan, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat-ayat yang mengajak kita merenung dan berfikir. Mengajak kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh dalam berpegang pada tali Allah dan mengikuti petunjuknya. Maka janganlah kita terpedaya oleh tipu daya syaitan. Merasa diri kita lebih pandai, lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins
lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah persiapkan untuk menjadi penghuni api neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka diberikan kalbu, tapi mereka tidak gunakan untuk merenung, berfikir. Mereka tidak gunakan kalbu mereka untuk betul-betul menemukan kebenaran dan berpegang kepadanya, apapun konsekuensinya. Diberikan kalbu, tapi mereka tidak faham, tidak menyadari, tidak mengerti akan maksud dan tujuan mereka berkembang biak dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya mereka berbuat dengan mengikuti hawa nafsunya, berpedoman pada kesenangannya. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi api neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberikan qulub, jamak dari kalbu, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami dan mengerti. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka diberikan mata, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat dengan apa yang Allah berikan, belajar dari apa yang mereka lihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga, tapi mereka tak pergunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, mereka lah orang-orang yang berada di atas kesesatan. Ulaika kal an'ami bal hum adhal, mereka lah orang-orang yang hidup mereka mirip dengan hewan-hewan ternak yang tidak berakal. Bal hum adhal, bahkan mereka adalah orang-orang yang jauh lebih tersesat. Jadi ulaika kal an'ami bal hum adhal, mereka bagikan hewan-hewan ternak, bahkan lebih tersesat lagi. Allah tidak berikan akal kepada hewan-hewan, tidak menjadikan mereka sebagai khalifah, justru mereka diciptakan untuk kepentingan manusia. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang berada dalam kelalaian. Begitu orang lalai, orang tidak lagi merenung dan berfikir, maka sedikit demi sedikit hadirin sekalian, keimanannya akan merosot, cahayanya akan hilang. Karena orang-orang semacam ini hampir sebahagian besar waktunya, pekerjaannya hanya untuk mengejar dunia yang membuat hati bergelisah, tidak nyaman, merasakan betul-betul kegersangan dan kekeringan. Maka mari bersama-sama kita membuka mata kita, telinga kita, hati kita untuk menerima kebenaran yang datang dari sisi Allah, bertaubat dari kesalahan kita. Mari taburkan rahmat terhadap sesama kita. Dan jangan pernah Anda mengatakan saya Sunni, saya Syi'i, atau Anda mengatakan saya Salafi ataupun Khalafi. Kalian mengatakan ana Syafi'i, ana Maliki, katakan ana Muslim wa nahnu muslimun. Ayomi sesama saudara kita, selamatkan mereka dari perangkap-perangkap syaitan. Yang diberikan akal, mengajak saudaranya untuk berfikir. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sebentar lagi, bila panggilan Allah datang, seseorang akan lupa pada istrinya, pada anaknya, pada keluarganya. Di depan matanya, yang mengkhawatirkan dirinya adalah tanggung jawab yang besar ketika dirinya menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan dari ayat 176, Allah terangkan di sini bahwa Allah telah mempersiapkan api neraka jahanam untuk kebanyakan jin dan manusia. Yang diberikan kalbu, diberikan akal, mereka tidak gunakan. Diberikan mata pun mereka tidak belajar dari apa yang mereka lihat. Diberikan telinga, tapi mereka tidak belajar dari apa yang mereka dengar. Dan mereka orang-orang yang lalai, orang-orang yang tersesat. Mereka bagikan hewan ternak bahkan lebih sesat lagi dibandingkan hewan-hewan ternak. Maka peran akal yang Allah berikan untuk kita semua demi meresapi, memahami ayat-ayat Allah. Karena Al-Quran sebagai cahaya bagi akal kita yang membantu kita berfikir dengan benar, bersikap dengan benar. Demikian pula menjalani hidup
sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demi kelurusan hidup kita, hendaknya kita selalu melabuhkan diri kita di sisi Allah. Menambatkan hati kita betul-betul hadirin sekalian kepada Allah. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam suratul Fatihah, di sini Allah ingatkan walillahil asmaul husna. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang penuh dengan keindahan. Fad'uhu biha, panggil Allah dengan memanggil nama Allah yang Allah berikan untuk dirinya dalam kitabnya. Ataupun nama yang Rasulullah SAW ajarkan bagi kita, yang selalu menunjukkan arti yang amat indah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang penuh keindahan. Fad'uhu biha, kalau kalian butuh, panggillah Allah dengan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam kategori al-asmaul husna yang diterangkan Rasulnya dalam sunnahnya. Fad'uhu biha, panggil Allah dengan memanggil nama, dengan menyebut nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Sedangkan orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah yang begitu indah, jauhi mereka dan jauhkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah, baik dengan menyalahartikannya atau memberikan nama-nama ini kepada makhluknya. Tapi hendaknya betul-betul kita meresapi nama-nama Allah yang penuh dengan keindahan tersebut. Kita memanggil Allah dengan menyebut nama-namanya. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan ya Allah atau ya Rahman, kapan saja di mana saja kalian membutuhkan sesuatu, panggil Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang penuh keindahan. Fad'uhu biha, panggil Allah dengan nama tersebut. Wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan mereka-mereka yang menyelewengkan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, Allah akan menghukum mereka sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Apabila betul-betul kita meresapi, menghayati nama-nama Allah yang penuh keindahan, kemudian kita menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu, niscaya pintu rahmat dan keberkahan akan dibuka untuk kita semua. Marilah ikhwan akhwat, dalam suasana hari tasyrik, kita banyak-banyak bertakbir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menyembelih korban kita, berbuat kebaikan pada sesama kita. Semoga hari-hari yang akan datang menjadi hari-hari yang lebih baik bagi kita semua dalam ketaatan dan keridhaan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.